Oke, selamat bergabung teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Sekarang kita akan membahas materi berikutnya yaitu critical review. Hal ini berguna ketika kalian akan membahas eh, bab jauhan pustaka. Apa sih maksud critical review? Ya, critical review termasuk apa namanya? Salah satu tahapan ketika kalian akan buat tinjauan pustaka, yaitu kalian mereview literatur. Review literatur, tapi tetapi secara kritis. Kalian masih ingat kan kemarin di video sebelumnya, apa sih cara kritis itu? Kalian harus tinggi. Harus menggunakan, nah ini, kerangka analisa. Karena di situ kalian menggunakan teknik critical thinking, yaitu analisa, evaluasi, biasa, dan mencipta. Nah, terus lagi, jadi kalian mereview itu dengan berpikir kritis, yaitu dengan seni membuat penilaian berdasarkan bukti. Caranya kita menggunakan metode yang kemarin. Cuman kerangka analisanya sedikit berbeda. Kalau yang ini, kerangka analisa yang kemarin, saya upload di video sebelumnya adalah kerangka analisa untuk memecahkan satu masalah, yaitu rumusan masalah. Sudah kalian tentukan. Saya kemarin, apakah saya sebaiknya memakai teori A atau teori B. Nah, kerangka analisa ini bisa kalian buat untuk membantu kalian memecahkan masalah tersebut. Bagaimana dengan literatur review atau tinjauan pustaka? Kerangka seperti apa yang perlu kita buat? Oke. Dalam tinjauan pustaka, tentu saja karena namanya adalah tinjauan pustaka, kalian pasti akan satu, mengumpulkan berbagai literatur. Biasanya buku, jurnal, disertasi, dan lain-lain. Setelah kalian kumpulkan, kalian akan membuat review atau tinjauan dari literatur tersebut. Bagaimana caranya? Inilah yang akan saya bagikan pada video kali ini. Ini adalah salah satu cara, dan cara ini sangat mudah.
Nah, misalnya, contoh ya, ada 2 jurnal yang membahas tentang integrated marketing communication. Oke, bagaimana kita nge-review 2 jurnal tersebut? Oke, kita sebut saja jurnal A dan jurnal B. Cara pertama adalah kalian bikin angka analisa. Lihat dulu, kalian cek keterangan. Apa sih yang harus kita analisa? Oke, persamaan dan perbedaan. Ada beragam kriteria yang lain yang bisa dipakai, tapi yang paling umum adalah angka analisa itu memuat persamaan dan perbedaan. Nah, dengan kerangka tersebut, kalian bisa mulai membuat apa namanya review dari 2 jurnal tersebut. Ini saya contohkan kerangka analisanya adalah ini ya, IMC menurut nggak tepat juga ya jurnal A dan jurnal B, lebih tepatnya penulis A dan penulis B. Penulis. Oke, tepatnya pakai penulis. Yang pertama, kalian bikin 2 tabel. Tabel pertama adalah di persamaan dari tulisan A dan sedangkan tabel yang kedua itu berisi perbedaan dari A dan B. Nah, jika kalian mereview kalian membuat tabel ini. Nah, apabila ada persamaan, kalian tuliskan di sini. Persamaannya apa saja? Dibuat dengan tabel perbedaan. Kalian tuliskan di sini. Perbedaannya apa saja? Tuliskan di sini. Berapapun yang kalian temuin, tuliskan semua.
Nah, terus pertanyaannya, oke, setelah tabel itu jadi, bagaimana ini bisa membantu kita dalam menulis tinjauan pustaka? Nah, sederhananya adalah dalam tinjauan pustaka, kalian akan kebingungan, apa yang harus ditulis? Rasanya kan pasti seperti ingin kita tulis semua, baik dari penulis A maupun penulis B. Padahal tidak. Yang kita tulis ketika tinjauan pustaka adalah satu, selain pasti ya, sesuai dengan relevansi rumusan masalah, kita juga membandingkan kesamaan dan perbedaan dari penulis A dan penulis B. Untuk kemudian kita sintesakan atau kita simpulkan mana yang akan kita pakai, definisi, konsep, pengertian, mana yang akan kita pakai dalam tulisan, publikasi, atau penelitian kita. Oke, saya tuliskan. Ini seperti ini. Ya, kalian mulai menulis tinjauan pustaka. Satu, kalian pasti menulis dengan relevansi. Rumusan salah, itu pasti. Jadi tinjauan pustaka kalian harus relevan. Kalau nggak relevan, apa diterima? Dan yang kedua, kalian menulis tinjauan atau review dari literatur yang didapatkan. Nah, literatur ini sesuai dengan tabel yang sudah kalian buat tadi, yaitu persamaan, perbedaannya. Kalian tulis di sini. Persamaan, perbedaan. Yang terakhir, poin 3, kalian jelaskan setelah kalian studi literatur tadi, maka definisi, konsep, atau pengertian yang mana yang kalian gunakan untuk dalam penelitian atau kalian. Jadi, sebenarnya setelah kalian tahu ya, setelah kalian tahu persamaan dan perbedaan dari kalian tahu persamaan dan perbedaan dari penulis B dan penulis A, maka adalah kalian menentukan mana yang mau kalian pakai. Mana yang mau kalian pakai? Apakah penulis A? Apakah
pengertian penulis A atau penulis B, atau kalian bikin sintesa gabungan atau gabungan dari pengertian A dan B, sebagian dari A, sebagian dari B. Di sini tinjauan pustaka kalian akan memiliki kerangka intelektual yang kokoh, kerangka analisis yang kokoh, karena kalian benar-benar sudah melakukan tinjauan pustaka secara kritis. Saya tidak akan terlalu detail karena ini mata kuliah. Dengan ini saya harap kalian bisa mendapatkan gambaran secara sederhana. Bagaimana sih akan tinjauan pustaka? Ketika saya sudah mendapatkan buku-buku, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah mendapat jurnal, apa yang harus saya lakukan? Sederhana, kalian cukup cari persamaan dan perbedaan. Tentu saja sebelumnya ketika kalian mencari di Google, mencari di perpustakaan, pastikan tinjauan pustaka itu relevan dengan rumusan. Jika relevan, baru kalian cari persamaan dan perbedaan dari para penulis tersebut. Setelah itu, baru kalian tentukan mana yang akan kalian gunakan. Pengertian siapa? Pengertian penulis A atau pengertian penulis B? Konsep dari penulis A atau penulis B? Bagaimana menentukan? Gampang. Mana yang paling atau yang lebih relevan dengan rumusan masalah kalian? Itu yang kalian pakai. Kira-kira seperti itu. Atau mana yang lebih lengkap, teori yang lebih lengkap, apakah penulis A atau penulis B. Makin lengkap, makin detail, makin bisa dikerjakan. Itu yang kalian gunakan. Oke, kira-kira seperti itu critical review, teknik untuk menulis tinjauan pustaka. Saya harap akan membantu kalian karena tekniknya ini sebenarnya cukup mudah untuk mencari persamaan dan berbeda. Tapi saya yakin tidak banyak yang mengajar. Jadi saya ajarkan supaya kalian bisa mendapatkan nilai maksimal dalam mata kuliah. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum.